4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Jadi dari apa yang kami temukan di lapangan, 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga miliknya FPI, gagang coklat dan gagang putih. Yang 3 selongsong identik dengan miliknya petugas kepolisian. Terdapat konteks, nah ini yang juga penting, salah satu temuannya Komnas HAM ini penting. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Jadi setelah kami cross-check voice note, terus melihat titik-titik di lapangan, terus juga melihat lini massa, salah satu temuannya di samping eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas tersebut. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Jadi karena kami mendapatkan berbagai informasi, terus juga mendapatkan foto, kondisi jenazahnya sudah banyak yang kayak lebam-lebam, terus mengelupas dan sebagainya. Itu penjelasan ahli dengan melihat perbandingan foto di awal dan di akhir, di awal sebelum kondisi jenazahnya dilakukan otopsi sampai kondisi terakhir yang diterima oleh keluarga, itu bagian dari konsekuensi jenazah dari tubuh. Bahkan juga beliau bisa bilang kenapa kondisi jenazah dengan waktu yang kurang lebih mirip, yang satunya misalnya konsekuensinya lebih banyak, yang satunya kok malah enggak, itu karena posisi tubuhnya yang terdapat gizi, kolesterol dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Jadi dalam pembicaraan voice note itu tidak ada beban. Jadi kalau ada ini bebannya ketakutan dan sebagainya, enggak, tidak ada beban katanya dalam pembicaraan tersebut oleh pembicara dalam voice note. Terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Jadi karakter dasar dari pembicaraan tersebut adalah baseline-nya bertahan dan melawan. Nah, itu yang inti dari penjelasan detail-detail nanti akan kami sampaikan dalam laporan dengan asumsi begini, kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM50 nggak akan terjadi. Jadi kalau nggak ada proses menunggu, peristiwa KM50 tidak akan terjadi. Karena ditunggu, makanya peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak sampai KM50 sampai KM ke atas itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Nah itu menurut kami satu standing yang juga penting. Tapi kalau tadi dibaca diulang-ulang, sebenarnya ada juga yang lain diulang-ulang, enggak. Tapi ini penjelasannya begitu. Jadi peristiwa KM50 itu tidak akan terjadi kalau di titik-titik tadi itu nggak ada proses yang ditunggu. Gitu. Dan ini sebenarnya makanya beberapa hal yang ada di voice note, walaupun kami yakini kira-kira faktanya ABCD yang kami dapatkan, kami memerlukan untuk uji psikologi forensik. Kenapa kok ini bisa terjadi? Statement-statement yang dalam benak kami di awal ketika kami mendapatkan informasi tanggal 7 bahwa terjadi gesekan, terjadi ketegangan dan lain sebagainya, ternyata terus muncul voice note. Jadi kami itu turun duluan sebelum ada voice note. Jadi kami sudah mendapatkan keterangan sebenarnya. Kok ini berbeda dengan voice note gitu. Nah itu yang sampai pada akhirnya menemukan beberapa poin ini dan kami merasa perlu untuk memanggil ahli psikologi forensik yang beliau mengatakan bahwa ini baseline-nya adalah baseline fighting. Jadi makanya poin tadi itu juga menjadi concern dari diskusi kami soal psikologi forensik. Sehingga kalau tidak ada yang menunggu tadi, tidak mungkin terjadi peristiwa 50. Toh ini juga terbukti bahwa ini penguntitan saja. Kalau ini mungkin ada aktivitas yang lain, ada niat yang lain, ya kenapa enggak di titik Sentul, kenapa enggak di tol di Jembatan Layang dan lain sebagainya. Nah, ini juga mengklarifikasi beberapa
waktu yang juga ditanya kepada kami Komnas HAM, minimal saya, yang mengatakan bahwa apakah ini ada pelanggaran HAM berat ataukah tidak. Nah, dalam konteks seperti itu, satu, peristiwa ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada penunggu. Peristiwa yang menunggu dari yang tadi kita sebutkan. Jadi ini bukan lahir dari sebuah skenario perintah. Jadi tindakan itu bahwa ada pembuntutan, iya. Tapi penuntutan itu sebenarnya bisa selesai kalau ya ditinggal aja, namanya dibuntutin ya ditinggal aja, nggak perlu ditungguin, terus nggak perlu ada semacam heroisme dan lain sebagainya gitu. Itu kalau itu nggak ada ya nggak ada peristiwa 50, nggak ada peristiwa 51, mungkin juga nggak ada jumlah orang yang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa. Nah itu yang juga penting.